Jadi memang ya yang namanya anak kecil, mau anak kecil manusia, mau gajah, sama aja. Iya. Kalau nggak dikasih keinginannya ngambek. Yang udah kita buang jaring, itu juga langsung tarik. Jadi nggak perlu waktu lama ya. Kayak mandi. Sogili itu kenapa banyak sekali di sini? Karena Danau Poso ini terletak pas pertemuannya nanti antara laut dengan danau ya, air tawar dengan air asin. Udah gitu cuacanya hari ini sangat panas. Karena apa? Abis ini kita mau cuci bajunya, mau potong-potong itu di sini. Horas, kali ini saya berada di Provinsi Sumatera Utara. Kekayaan alam Tanah Batak memang sangat beragam. Selain Danau Toba yang sudah mendunia, daerah Tangkahan juga menyimpan harta karun fauna yang begitu berharga. Gajah. Hewan ini tentu tidak asing bagi kita. Hidup sejak jutaan tahun yang lampau, mamalia dengan belalai panjang ini bukan sekadar fauna darat terbesar. Namun, keberadaan dan perilakunya berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Ini yang lagi berbaring di depan saya namanya Agustina. Agustina ini sudah 40 tahun. Jadi memang kalau untuk gajah sendiri, lifespan dia mampu hidup kalau sehat sampai usia 70 tahun. Nah ini anaknya nih. Si Chris ini anaknya yang baru usia 7 bulan. Lagi merajuk mau nendang. Oh ya? Iya, kalau nggak dikasih nendang. Jadi memang ya yang namanya anak kecil, mau anak kecil manusia, mau gajah, sama aja. Iya. Kalau nggak dikasih keinginannya ngambek. Nah ini dari tadi ngorek-ngorek tasnya Bang Budi karena di situ ada pisang. Jadi semuanya harus diempanin dulu kalau bocah. Sini. Layaknya manusia, hewan-hewan cantik ini juga butuh mandi. Sekitar 1 jam, gajah-gajah ini akan dibersihkan dari berbagai kotoran yang menempel di tubuhnya. Oke, nah sudah selesai mandi, semuanya sudah pada cantik, wangi. Oh, nih kita mau ke atas untuk grooming bayi-bayinya. Yuk, ayo, pergi kita. Ayo. Dia ngerasa kayak anak kecil, salah gandeng, dilepas sama dia. Sini sayang. Baiklah, gua cari makan nanti sini, nanti sana. Ya, sana. Sini. Ini memang diajarin untuk bawa makanannya sendiri. Tapi gitu biasanya sebelum nyampe kandang udah habis, sambil jalan udah dikunyah. Eropa. 5 tahun lalu saya pernah ke sini. Nah, itu bayinya ada namanya Tangka. Tangka itu kakaannya Eropa ya? Iya. Tapi sudah meninggal kena virus. Dari induk yang sama, dari bapak yang sama, dari Theo juga ya? Iya. Ini sekarang adik-adiknya. Nih. Beberapa tahun lalu, 3 anak gajah meninggal terkena virus herpes, yang hingga saat ini belum ditemukan obat untuk menyembuhkannya. Salah satu cara untuk menghindari serangan virus mematikan tersebut adalah dengan cara menjaga kebersihannya.
Nah kalau misalnya bayi kan sakit langsung kebaca gitu suhu tubuhnya panas. Iya, Kalau iya, iya. anak gajah Sama, dia ada perbedaan suhu, terus Hangat gitu? dari aktivitas dia, gerakan dia itu ada perbedaan. Terus dari ini lidahnya, warna agak- lidah. warna lidah ada perbedaan. Juga matanya agak sayu gitu. Meskipun memiliki telinga yang besar, namun pendengaran gajah tidaklah bagus. Ia lebih mengandalkan indera penciumannya melalui belalai. Tiga ekor anakan gajah ini bernama Albertina, Chris, dan Juno. Dia udah bisa. Ini kalau pas musim hujan, prinsipnya ini nih biasanya penyakit kalau di saat musim hujan. Nah biasanya jamur-jamur apa bilangnya bang sih? Rangas. Rangen. Kayak kutu air. Nah nih. Jadi ini dasar tapak kakinya itu seperti kayak kita kapalan kan, itu menebal, lapisan kulit luar yang menebal. Nah itu dia menyerang. Jadi kalau misalnya tidak dikopek begini, ya kayak kuku lah, makin lama makin dalam masuk ke dalam, itu bisa tiba-tiba tetanggal aja copot aja kukunya. Jaringan bagus. Ditumpahin. Biasanya, hewan yang dikandangkan akan memiliki tingkat emosi yang tinggi. Untuk menyeimbangkannya, gajah-gajah ini setiap hari harus dikeluarkan dari kandangnya untuk merasakan lingkungan luar kandang dan memilih makanannya sendiri di alam. Nah ini saat belajarnya nih sekarang. Wow. Jadi sebelum pergi, nah mereka memang sudah dilatih secara, jadi tahu gitu kata-kata mahotnya. Ini seperti ini kan waktu mau menuju ke sungai, pegang. Nah itu berulang kali di repeat, pegang, pegang. Sampai akhirnya semuanya gandengan. Nah. Mahot adalah sebutan bagi orang yang merawat gajah. Mahot diambil dari bahasa India Mahavan, yang artinya pengendali gajah. Nah, jadi memang banyak cara, apalagi Gaco itu sendiri sudah banyak dikritisi orang. Ya, jadi sekarang gini, semuanya pakai sensor. Jadi kalau misalnya dia salah jalan atau misalnya bandel gitu kan, dikasih tahu nggak mau, semuanya pakai tepukan begini. Tepuk sini ya. Nah, untuk anak-anaknya sendiri tidak dilatih. Belum dilatih. Nah, karena anak-anaknya juga masih nyontoh apa yang dilakukan induknya. Jadi kalau misalnya induknya salah, lalu kena tegur sama mahot, nah di saat itu juga anak-anaknya langsung belajar. Iya, ya. Wah. Jangan maju-maju. Kini populasi gajah Sumatera kurang lebih tinggal 1.300 ekor. Salah satu penurunan populasi hewan ini adalah maraknya perburuan gading. Dari Tangkahan, Sumatera Utara, petualangan saya lanjutkan ke Minahasa Tenggara. Dari Rata Totok Minahasa Tenggara, saya mau ikut kapal ini, kita mau menuju ke Rumpon. Rumpon terdekat jaraknya sekitar 4 jam dari sini. Nah kita nggak tahu nih rumpon mana yang siap panen karena di dalam itu ada satelit untuk ngecek yang mana. Tapi wilayah jangkauannya dimulai dari perairan Maluku sampai ke Teluk Tomini. Luas sekali. Sudah siap berangkat? Mari kita naik. Pajeko adalah sebutan untuk kapal besar berkapasitas 8 ton. Sehingga dapat mengangkut puluhan ton peralatan dan logistik yang dibutuhkan selama melaut. Sekaligus menjadi tempat tinggal nelayan selama berhari-hari berada di laut. Ini kapten kapal saya, Pak Ahdan.
Nah ini alatnya GPS-nya, jadi kita tahu rumpun mana yang kita tuju, semuanya based on dari GPS. Berarti sudah ada titik koordinatnya ya, kita menuju kemana. Pak Jeko bergerak ke sebelah tenggara Sulawesi Utara, yakni Laut Maluku. Terbentang hampir 800.000 km persegi di antara gugusan Kepulauan Maluku dan Sulawesi. Perairan ini memiliki biota laut yang begitu beragam. Nah, ini ada 2 orang dari ABK yang ngecek rumpun. Jadi mereka nanti akan libur ke bawah, ngecek ikannya ada banyak atau enggak. Nah, ini ngeceknya bukan cuma sekali ini, berkali-kali. Jadi nanti sebentar malam nunggu, cek lagi sampai besok pagi akhirnya mutusin untuk ngambil panennya di sini. Nggak kebayang dinginnya. Ini aja anginnya kenceng banget. Kata aba-aba masuk. Nah, jadi kapal yang tadi kita di ujung sana, rumpon, ini kita mengelilingi sambil buang jaring. Nah, jadi tadi waktu talinya digulung, yang udah kita buang jaring, itu juga langsung tarik. Jadi nggak perlu waktu lama ya, sebentar ya. Begitu buang langsung tarik ya. Yang PR adalah narik ininya. Kekuatan tangan para awak kapal semuanya dikerahkan saat jaring ditarik. Hasilnya tidak tanggung-tanggung, sekali panen bisa mendapat lebih dari 5 ton. Digayung. Kayak mandi. Wait. Nah jadi dalam sistem rumpon ini ikan yang dapat tuh jenisnya macam-macam. Ada maisang, malalugis, tude, terus ini bilangnya oci. Ada juga yang gede, dolphin fish namanya. Ikan lamadang atau mai-mai atau dolphin fish ini kaya akan kandungan omega 3. Jadi kebayang kalau misalnya bayi, bagus banget nih makan ikan ini untuk perkembangan otak. Tapi kalau nggak bayi, bagus juga makan ikan ini. Sekalian untuk sashimi enak. Semua hasil tangkapan akan dibawa ke Bitung untuk memenuhi kebutuhan ekspor. Kita mau bikin sashimi. Nah, ini ikannya baby tuna, sama yang satu lagi mai-mai. Ini yang pertama kali mau dibersihin dulu adalah yang baby tunanya. Ini sebanyak ini buat makan satu kapal. Fresh from the sea, para nelayan mengajarkan saya mengolah ikan hasil tangkapan langsung di atas perahu. Yes, ini dia bumbu sashimi khusus dari Rata Totok. Yang bikin spesial adalah kacangnya. Ini tinggal tambah kecap, bisa makan. Mari. Coba ya. Yang mau dicoba duluan, lamadang. Coba. Enak. Silakan, Bang. Mari sudah. Boleh. Baby tuna lebih soft, teksturnya lembut. Favorit saya lamadang.